Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imitasi TV. Di video kali ini saya bakal bahas tentang teknik sablon wet on wet ya. Jadi video ini saya bikin dadakan ya, dadakan. Jadi tadi pagi itu saya posting ya di beberapa grup sablon sama grup WA ya tentang sablon wet on wet ini, karena saya juga masih masih apa namanya masih awam sih dalam teknik sablon wet on wet ini gitu kan. Dan banyak lah, ada beberapa yang ngerespon pertanyaan saya ya. Sebelumnya sih saya juga udah pernah main wet on wet, tapi pakai tinta extender karena saya lebih banyak nyablon di rubber ya. Saya pakai tinta extender. Nah, karena si extender ini tuh nggak ngedaging ya, hasilnya tipis. Jadi ketika main wet on wet ini tuh masih aman lah, masih dibilang aman gitu kan. Dan itu juga ada beberapa warna yang nggak semua warna saya wet on wet gitu. Nah, sekarang saya yang saya lagi pelajari itu banyak saya lihat-lihat video-video tutorial teman-teman sablon gitu kan, tentang teknik wet on wet. Tapi kita cuma sekedar melihat videonya ya, nggak ada penjelasan teknik wet on wet itu seperti apa. Nah, di situ saya juga sambil masih nyari tahu ya. Saya coba baca-baca dari luar lah, masukan dari teman-teman. Nah, tadi ada beberapa yang komen, yang ngasih penjelasan, terima kasih gitu kan. Tadi ada yang komen ya waktunya lebih efisien ya. Menurut saya sih bisa masuk akal juga gitu. Mungkin karena ketika main wet on wet nggak perlu pengeringan ya, jadi waktu bisa lebih cepat gitu kan. Cuman pertanyaan saya, maksimal gak sih hasilnya gitu kan ketika main wet on wet ini gitu kan. Karena setahu saya, yang saya coba baca-baca dari mana aja gitu kan, ketika main teknik wet on wet ini itu juga tinta berpengaruh gitu kan. Nah, di luar negeri sendiri itu karakter tinta yang mereka pakai itu solidity-nya hampir di 15%. Nah, 15% gitu kan. Mungkin kalau untuk main wet on wet masih dibilang efektif ya, dibilang aman. Nah, sementara tinta-tinta yang dijual di kita itu di pasaran gitu kan, tinta-tinta yang biasa teman-teman pakai atau yang saya pakai itu hampir 90% karakternya itu solid. Nah, ketika main wet on wet yang pernah saya coba itu ya si tinta tuh nempel gitu, ketutup ya, akhirnya jadi belang gitu kan. Nah, jadi di sini itu saya bakalan bahas itu efektif banget gak sih wet on wet. Nah, alangkah baiknya kan kita praktekin gitu kan teknik wet on wet ini, bagaimana hasilnya wet on wet sama dry to dry ya, lebih efektif mana. Tapi sepengetahuan saya, ketika saya baca-baca, nanya-nanya itu kan ke teman-teman sablon, bagi saya pribadi sih si wet on wet ini itu nggak begitu efektif gitu, karena masih tinta yang saya bilang, tinta yang di pasaran itu masih rancu lah karakter solidity-nya ya, kecuali teman-teman udah bisa nguliknya gitu kan, biar main wet on wet itu maksimal. Dan banyak teman-teman khususnya pemula ya yang banyak salah mengartikan tentang wet on wet ini gitu kan. Akhirnya semua warna di wet on wet ya udah pasti hasilnya bakalan belang. Nah, kalau dulu saya main tinta extender, main wet on wet ini itu cuman beberapa tinta, yang enggak semuanya gitu. Jadi beberapa tinta yang saya mainin wet on wet. Ketika si merah ketemu kuning, saya itu coba wet on wet. Terus si cyan ketemu biru, saya coba wet on wet. Sama abu ketemu magenta gitu, saya wet on. Jadi enggak semuanya. Nah, buat teman-teman ya, mohon maaf, saya juga di sini ya kita belajar bareng lah. Di sini juga saya baru mempelajari teknik wet on wet. Jadi saran saya sih buat teman-teman ya harus diperhatikan sih teknik wet on wet ini itu. Jadi nggak asal lihat teman-teman video enak wet on wet gitu kan.
jangan sih, jadi banyak faktor juga sih untuk hasil maksimal itu. Jadi nggak asal main wet on wet itu, dari mulai settingan, tinta, teknik di shoot itu benar-benar harus diperhatikan. Nah ada juga yang jawab biar ngeblend om warnanya gitu kan. Bisa jadi aja, bisa masuk akal ketika merah ketemu kuning ngeblend gitu. Nah ketika kalau settingannya interlock yang emang merah sama kuning nggak ketemu, ya pasti gak bakalan ngeblend dong, karena si warnanya juga nggak ketemu. Beda kayak settingan flamengo, bisa jadi gitu kan. Dan itu juga pasti tinta berpengaruh gitu kan. Kalau tinta karakternya solid, ketika main merah ketemu kuning belum tentu ngeblend juga. Jadi banyak faktor sih ketika main wet on wet itu. Saya harap sih nggak asal kita nyablon gitu kan, lihat temennya kita ikutin gitu. Lebih baik kita cari informasi dulu, teknik wet on wet itu seperti apa, tinta apa yang pas digunakan, warna apa yang harusnya dibikin wet on wet itu. Jadi nggak jangan salah ngartikan lah buat teman-teman, karena banyak yang salah ngartikan juga. Wet on wet basah ketemu basah, akhirnya semuanya ketemu basah, ya udah pasti bakalan belang, bakalan nempel. Nah di sini saya bakalan praktekin ntar di atas gitu kan, teknik wet on wet sama dry to dry, gimana hasilnya. Pokoknya simak terus videonya, jangan sampai kelewat. Oke, kita langsung aja ke atas. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas tentang wet on wet. Sekarang kita praktekin ya, untuk teknik wet on wet ini. Saya juga baru mempelajari sih teknik wet on wet ini, cuman jadi biar nggak paham ya, khususnya pemula seperti saya gitu. Taunya wet on wet itu semua basah ketemu basah, akhirnya si tinta itu ketika basah langsung hajar ya. Ternyata ya nggak demikian juga gitu kan. Dan bagi saya juga nggak begitu efektif banget sih main wet on wet ya, karena banyak hal yang perlu diperhatikan tentang wet on wet ini gitu kan. Dari mulai pemilihan tinta, terus logika dasarnya gini lah, ketika nyablon itu atau cetak saring itu, nyablon pakai saringan lah, secara bahasa normalnya itu menggunakan screen itu sama aja dengan saringan. Nah ketika cetakan ini kesumbat ya otomatis hasil bakalan maksimal gitu kan. Berarti kalau saya baca-baca di luar negeri sendiri itu emang ada formula khusus buat tintanya juga. Jadi ketika main wet on wet itu si tinta juga nggak terlalu keangkat, dan orang lebih banyak buat cetak tinggi ketika main wet on wet. Nah tapi nggak ada salahnya juga ketika teman-teman dicoba gitu kan. Dan saran saya sih kalau buat main wet on wet, nah warna-warna yang bakalan kita yang bikin migrasi aja gitu. Banyak kan tadi jawaban dari teman-teman biar warnanya ngeblend, ya saya bilang masuk akal gitu. Ya udahlah, ketika warna merah ketemu kuning itu aja yang dibikin wet on wet, cyan ketemu biru itu wet on wet gitu. Dan itu juga yang saya bilang si tintanya harus benar-benar diperhatiin gitu. Jadi jangan sampai ada pori-pori yang kesumbat kalau menurut saya. Nah karena saya juga awam nih, di sini bakalan saya praktekin. Ini udah saya naik warna pertama ya tadi buat patokan. Kita langsung praktekin aja. Nah di sini ada 4 kaos ya, proofingan. Di sini saya bakalan dry to dry, kering. Nah di sini saya bakal bikin wet on wet.
teman-teman, ini naik warna pertama ya. Kalau saya nyoba main wet on wet, cuman warna-warna yang sekiranya butuh migrasi lah, butuh ngeblend. Kalau untuk warna pertama saya tetap kering. Oke, pokoknya next, lanjut warna yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut warna yang kedua. Nah di sini wet on wetnya saya cuman merah sama kuning aja ya, sisanya kering. Kita naik warna yang kedua, warna abu. Banyak kotoran. Abu saya main kering juga. Ini saya main di 57 LPI ya. Abu saya dikeringkan ya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, ini baru naik warna yang kedua abu. Sekarang mau naik merah sama kuning. Nah yang dua ini saya kasih wet on wet, yang ini day to day. Perhatikan teman-teman hasilnya seperti apa, simak terus. Nah, kuning. Oke, ini bakalan saya keringkan. Yang dua ini saya kasih wet on wet.
ini nggak saya keringkan nih, saya mau bikin wet on wet, yang ini dry to dry ya. Lanjut warna merah. Ini merah yang raster, sorry. Yang raster. Nah, yang ini kita wet on wet. Nah, bisa diperhatikan teman-teman, di sini ada beberapa warna gak naik ya. Nah, kuningnya ada yang beberapa. Nah, yang saya khawatirkan ketika nyablon banyak, si pori-pori merah ini ketutup sama kuning. Nah, kalau si meja teman-teman tuh presisi gitu Pak, otomatis bakalan pas. Nah, kalau ketika presisi ngerinya si ketutup, makanya si tintanya juga harus selektif kalau mau main wet on wet. Jadi nggak asal tinta ya. Jadi ngerinya itu sih, kalau saran saya sih mendingan dry to dry aja gitu. Teman-teman nih hasilnya masih ini karena highlightnya belum naik. Sekarang naik dulu warna biru. Nah, hasil akhirnya seperti apa, saya ini dikeringkan dulu ya. Oke teman-teman, lanjut warna yang ke berapa nih, 4 ya, 5. Warna yang ke 5. Teman-teman, ya saya keringkan ya. Ini yang wet on wet malah jadi over ya. Kita naik warna backgroundnya nih. Ada yang bocor. Oke teman-teman, kita naik cyan nih. Kalau ini nggak terlalu berpengaruh ya, ini cuma background aja. Harusnya sih dibikin vektor nih juga saya, karena buat belajar aja. Saya kasih di raster semuanya. Jadi kalau ini nggak berpengaruh ya, mau busukan banyak juga karena nggak ngaruh di gambar kalau ini.
warna cyan. Next warna dua lagi warna hitam sama hitam cuman font aja. Saya naik highlight dulu. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita langsung naik highlight ya. Agak berisik nih hujan, suaranya mungkin agak kecil ya. Ini yang mana yang butek Bang? Enggak, yang butek yang sedang tadi, yang sedang di bawah. Ini ya? Yang sedang yang butek. Oke teman-teman, kita naik highlight. Nah ini hasilnya, hasil sablonannya ya. Kalau menurut saya sih, ini jangan dilihat dari hasil detailnya ya. Di sini lebih efektif apa namanya, dry to dry ya dibandingin wet on wet, karena ada beberapa pori-pori yang ketutup kayak di sini nih. Bisa dilihat si warna-warna merahnya malahan bukan ngeblend ya, warna kuningnya malah terangkat lagi gitu ketika main wet on wet ini. Nah, kecuali kita emang selektif pemilihan tintanya untuk wet on wet ini gitu kan. Saran saya sih ya, kalau mau coba silahkan, nggak ada salahnya teman-teman di sini mencoba. Tapi kalau masih rancu ya dengan tinta yang kita pakai, mendingan cari aman aja dah. Biasa aja kita nyablon dari 3 ya, kalau enggak setengah kering lah. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya tentang masalah wet on wet. Di sini saya bukan, saya juga baru mempelajari, malah tadi pagi saya sharing juga gitu kan. Saya baru mempelajari teknik wet on wet ini. Sebelumnya sih saya udah sering main wet on wet, cuman di tinta extender gitu. Kalau untuk di tas visual, karena si tas visualnya juga banyak macamnya, mereknya banyak gitu, dan kualitasnya beda-beda. Jadi kalau buat main wet on wet, teman-teman harus selektif juga lah dari mulai setting maupun pilihan tintanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.